Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, tantangan besar telah menanti karena Indonesia bertemu akan 2 dari 5 tim kuat lainnya, di antaranya Qatar, Arab Saudi, Irak, Oman, hingga Uni Emirat Arab. Dengan jeda waktu yang cukup panjang hingga laga selanjutnya pada Oktober 2025, persiapan harus dimaksimalkan termasuk mempertimbangkan opsi menambah kekuatan melalui skema naturalisasi pemain keturunan. Strategi ini telah terbukti mampu meningkatkan kualitas permainan Indonesia. Kehadiran sosok seperti Calvin Verdong, Jay Itzes, dan Ole Romeni memberikan dampak positif yang signifikan bagi tim nasional. Ketiganya kini menjadi bagian penting dari tim dan turut membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di level Asia. Masih terdapat sejumlah pemain keturunan lainnya yang berpeluang untuk dinaturalisasi guna memperkuat Garuda di babak selanjutnya. Berikut 5 nama yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert. Timnas Lovers telah merangkumnya sebagai berikut. Milian Manhoef. Milian Manhoef sudah cukup lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Belanda Indonesia ini sempat mencuri perhatian saat membela Vitesse Arnhem sebelum akhirnya hijrah ke Stoke City yang bermain di divisi Championship Inggris. Manhoef dikenal dengan kecepatan, kelincahan, serta kemampuannya dalam duel 1 lawan 1. Ia kerap tampil sebagai winger kanan, namun cukup fleksibel dimainkan di sisi kiri. Jika proses naturalisasi dapat diselesaikan, Manhoef berpotensi menjadi salah satu pilihan utama di lini serang Garuda. Ia menawarkan nuansa berbeda karena memiliki pengalaman bersaing di kompetisi dengan intensitas tinggi. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan salah satu talenta muda yang sedang berkembang di Belanda. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini kini memperkuat Jong FC Utrecht dan secara rutin tampil di kompetisi Eredivisie. Ia dikenal sebagai winger agresif dengan kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang mumpuni. Dengan usianya yang masih 21 tahun, Miliano memiliki ruang besar untuk berkembang. Bagi timnas Indonesia, kehadirannya akan menambah opsi di sektor sayap yang sangat penting, mengingat ketatnya persaingan di putaran keempat nanti. Kombinasinya bersama pemain seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand berpotensi menciptakan lini serang yang lebih bervariasi dan berbahaya. Pascal Struijk. Pascal Struijk termasuk pemain keturunan Indonesia yang telah mencicipi level kompetisi tinggi. Ia menjadi andalan di lini pertahanan Leeds United, klub yang pernah berkiprah di Premier League dan kini bermain di Championship. Struijk memiliki karakter sebagai bek modern, tangguh dalam duel udara, tenang saat menguasai bola, serta memiliki kemampuan memulai serangan dari lini belakang. Dengan postur yang tinggi dan pengalamannya di Liga Inggris, Struijk akan menjadi tambahan yang sangat berarti untuk lini belakang Garuda. Apabila ia bersedia membela Indonesia dan proses naturalisasi berjalan lancar, tim nasional akan mendapat suntikan kualitas yang luar biasa. Mauro Zylstra. Nama Mauro Zylstra mungkin belum setenar pemain keturunan lainnya, tetapi ia menyimpan potensi besar. Saat ini Zylstra bermain untuk tim U21 SC Heerenveen dan sudah menunjukkan kualitas sebagai penyerang yang tajam, dengan naluri mencetak gol serta pergerakan cerdas di kotak penalti. Diketahui bahwa Mauro memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya dan telah membuka kemungkinan membela timnas merah putih. Dengan usia yang masih sangat muda, Zylstra dapat menjadi investasi jangka panjang bagi Indonesia. Jika dibina dengan baik, ia bisa tumbuh menjadi pesaing serius bagi Ole Romeni di lini depan. Thomas Paul. Nama Thomas Paul mulai mencuat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia berkat performanya sebagai bek kiri yang solid di kompetisi Belanda.
Ia merupakan pemain utama di SC Kambur dengan gaya bermain agresif dan kedisiplinan tinggi dalam bertahan. Selain itu, Paul memiliki kemampuan mengirim umpan silang yang presisi, sebuah atribut yang sangat dibutuhkan dalam membongkar pertahanan lawan. Dengan minimnya bek kiri murni yang tampil konsisten di timnas, Thomas Paul dapat menjadi solusi jangka menengah hingga panjang. Jika ia bersedia memperkuat Garuda dan proses naturalisasi segera dijalankan, sektor kiri pertahanan Indonesia akan lebih tangguh, apalagi Paul juga bisa diandalkan sebagai winger.